Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dulu. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, organ gerak hewan dan manusia pada pembelajaran kelima. Pak Bejo adalah seorang petani. Walaupun sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan juga hewan. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Fungsi otot yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan juga memegang. Yang kedua, fungsi otot yaitu untuk menggerakkan jantung. Yang ketiga, fungsi otot adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat atau nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kesadaran kita dan dipengaruhi oleh sistem saraf. Biasanya, otot polos berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan juga otot di dalam saluran kemih. Kemudian yang bagian bawah ini merupakan bentuk dari otot polos. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Fungsinya untuk menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang bagian bawah ini merupakan bentuk dari otot lurik. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang bekerja secara terus-menerus untuk menggerakkan jantung. Bentuk otot jantung seperti ini, anak-anak. Dan otot jantung ini bekerja tanpa kesadaran manusia. Otot jantung juga berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Anak-anak, perhatikan perbedaan otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung berikut ini. Yang pertama, otot polos bentuknya gelendong dan juga ujungnya meruncing. Kemudian jumlah inti selnya hanya memiliki 1 inti sel yang berada di tengah. Lalu cara kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Dan gerakan serta ketahanannya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Sedangkan pada otot lurik bentuknya panjang silindris, jumlah inti selnya banyak dan terletak di tepi sel. Kemudian cara kerja otot lurik yaitu dipengaruhi oleh kesadaran. Gerak dan ketahanan dari otot lurik cepat, tidak teratur, dan juga cepat lelah. Lalu selanjutnya pada otot jantung bentuknya panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Sedangkan jumlah inti sel pada otot jantung banyak dan terletak di tengah serabut.
Kemudian, cara kerja otot jantung yaitu tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Selanjutnya, gerak dan ketahanan dari otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. Selanjutnya, mari kita tentukan ide pokok dari bacaan berikut ini. Judulnya, Otot Manusia. Pada paragraf pertama, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian tentukan mana ide pokok dari paragraf pertama. Ya, betul, ide pokoknya yaitu otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Nah, untuk paragraf-paragraf yang lainnya nanti bisa kalian kerjakan. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah cover? Desain cover dibagi menjadi dua. Yang pertama, cover dengan latar belakang putih dan tulisan yang sederhana. Contohnya seperti pada cover buku yang sebelah kiri ini ya. Kemudian, kita lihat, perhatikan, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan isinya hanya berupa judul, nama pengarang, dan juga nama penerbit. Dengan demikian, nampak dominan adalah warna putih dan juga ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Selanjutnya, yang kedua yaitu cover penuh warna dan gambar. Kita perhatikan di sini. Contoh cover yang bagian kanan, ya. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan juga judulnya. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.